Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan siang ini menjelang zuhur ini kita lanjut kembali pelajaran kita kepada kitab yaitu Ta'limut Ta'lim Tariqat Ta'allum karya al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada faslul fi mahiyatil ilm wal fiqh wa fadlih. Tafadhal Taufik, baca di syarahnya aja di bawah. Halaman di sini halaman 13 di sana. Gimana? Murtafa. Bukan. Kita langsung masuk ke faslun fi mahiyatil ilm wal fiqh wa fadlih. Faslun fi mahiyah. Kalau di sini halaman 13. Di sana? maksudnya faslun kan? Iya, faslun. Langsung kita masuk kepada faslun. Kemarin kan masih muqaddimah, namanya muqaddimatul kitab. Oh, lompat. Iya. Itu namanya iya, enggak. Kemarin itu muqaddimatul kitab sama sekarang kita masuk kepada faslun. Tafadhal Taufik, baca yang di bawahnya langsung syarahnya. Faslun fi mahiyah. Coba baca apa ini dulu? Matannya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau Rasulullah Ya. Tafadhal. faslun fi mahiyatil ilmi wa fiqhihi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi. Qala Rasulullah sallallahu Ta'ala. Allahu ta'ala alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Faslun fi mahiyatil ilmi ay fi haqiqatil ilmi wal fiqhi wa fadwati afid ay fadlu kulli minhuma. Wal musannifu rahimahullahu qaddama bil ijmali mahiyatil ilmi wa fit tafsili qadama bayani fadlihi tanbiha ala an maqsuda fi hadzal kitabi aulan bayanu fadlil ilmi wal fiqhi tahridan lil talibina ala talabihi bima wa thaniya bayanu mahiyatihima li alla yalzamu talabul majhuli. Faqaddama ma huwal maqsudu bizzati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam talabul ilmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ibtada'a bil hadits syarifati. Naam. Tabarrukan wa tayammunan yakni talabul ilmi fardu talabul. Naam, yakni talabal. Oh, maf'ul ya? Iya. Yakni talabul ilmi fardu ain ala kulli muslim ala kulli muslimin wa mukallaf wa muslimatin wa mukallafatin muslimatu fal ilmi mutakaffal li bayani ma'rifatihi ta'ala bil
wahdaniyati wa ma'rifati sifatihi wa sadaqil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Illa yajuzu Taqlidu fihi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19 wa qauluhu ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Naam. Fusilat. Wa kal ilmi salati wa taharati ala kulli muslimin bil balighin Bakiran kana gonian wa ka ilmi zakati wal haji in wajaba alaihi wa amma bulugu wa amma bulugu rutbatil ijtihadi wal fatwa wa fardu kifayatin idza qama bihi wahidun min ahli baladin. Na'am. Kafa saqata Wa saqata anil baqi na'ninu walaihi wa saqata alai anil baqi baqina sahih. walaihim at-taqlidu fiha fima yakhtaru lahum ya kan di sana yakhbaru fima yukhbiru. Kalau di sana berarti fima yukhbiru tuh minal hawadith. Kalau alaihim taqlid fima yakhtaru lahum sana. Salah ya Wahid. Ya, yakhtaru lahum minal hawadithi wa in taqa'adu kulluhum anhu asaw jami'an fa idzal muslimu wal ilmu muta'allim wal ilmu wa fa idza al muslimu wal ilmu sana apa muta'allim wal muta'allim pembelajar. 6 kullu minhuma amun maksusun bi ilmin bihi wa ilmin ibtalabi wa ilmun wa ilmun aqilun balighun kaza fi syarhil masabih wa ila hadzal ma'na asyarul musannifi rahimahullah faqala ilam bi annahu ad-dhamiru lisya'ni la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabul kulli ilmin talaba kulli ilmin bal yaftaradu alaihi talaba ilmin hali wa huwa ilmul usul ad-dini wa ilmu fiqhi wal muradu min al-hali hauna al-amru al-aridu lil insani min al-kufri wal imani was salati wa zakati was sawmi wa na'am sahih ahwali la halu maqabil lil mustaqbali kama yuqalu afdalul ilmul hali wa afdalul amal wa afdalul amali hifzul hali. Naam. Tawaqqaf. Sekarang
Di sini disebutkan Syekh rahimahullah mengatakan fadlu fi mahiyatil ilm wa fiqhi wa fadlih. Jadi di sini beliau mengatakan hakikat ilmu dan fikih dan keutamaan. Jadi di sini Syekh rahimahullah menggabungkan antara ilmu dan fikih, dan seakan-akan ilmu itu adalah fikih, fikih adalah ilmu. Karena fikih itu sendiri secara lugatan bermakna faham, mengerti atau faham artinya. Jadi kalau orang berilmu berarti dia orang yang faham. Kemudian kita masuk kepada syarah tadi yang sudah kita baca, faslun fi mahiyatil ilm. Al-mahiyah ini diartikan adalah haqiqatu fi haqiqatil ilmi wa fiqhi wa fadli ayu fadli kulli minhuma al-musannif qaddama fil ijmal mahiyah al-ilm. Jadi musannif di sini memberikan itu secara mujmal hakikat ilmu, dan di dalamnya itu ada perincian qad bayana fadlihi tanbihan 'alal. Jadi kemudian beliau memberikan penjelasan keutamaannya, tanbihan dan peringatan. Bahwa maksudnya dalam kitab ini adalah pertama adalah, jadi kata beliau bikin fasal ini, tujuan pertama adalah bayanu fadli ilmi wa fiqhi tahridan li talibina ala talabihima. Jadi di sini kenapa musannif di sini menggabungkan faslun fi mahdi ilmi wal fiqh, ilmi dan fiqh. Ternyata jawabannya di awal di sana disebutkan, yaitu penjelasan keutamaan ilmu dan fikih. Dan di sini adalah tahridan. Tahridan ini motivasi. Motivasi bagi para penuntut ilmu untuk menuntut mencari dua ilmu tersebut, yaitu al-ilm wal fiqh. Karena kedua-duanya saling berkaitan. Kemudian yang kedua alasannya kenapa di sini musannif sampai menulis al-ilm wal fiqh. Yaitu bayanu mahiyatihima, penjelasan hakikat keduanya, agar tidaklah seorang tu talaba menuntut yang tidak diketahui, tidak harus mesti menuntut yang tidak diketahuinya. Maka di sini musannif memberikan itu maksudnya maksud dari kita menuntut ilmu itu. Kemudian bizati, dengan zatnya itu, faqala, kemudian musannif rahimahullah membawa sebuah hadis. Nah, inilah maksud kenapa kita itu harus menuntut ilmu. Beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kalau di matan yang apanya dia cukup sampai ala kulli muslim. Karena muslimah masuk kepada muslim. Jadi tidak perlu ditambahkan kalimat muslimah. Kemudian di sini musannif mengatakan, pensyarih mengatakan, musannif itu kenapa mengawali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah tabarrukan wa tayammunan. Dia itu adalah sebuah permintaan, itu meminta keberkahan atau tabarruk ya. Jadi musannif di sini kata pensyarah menjelaskan bahwasanya kenapa disisipkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk keberkahan. Itu musannif penulis Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji pengen meminta keberkahan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya adalah menuntut ilmu itu wajib, fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Seperti ilmu yang mutakafal, ilmu yang dibebani. Apa saja untuk menjelaskan maknanya itu mengetahui kenapa kita harus menuntut ilmu di sini. Sini jelaskan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi wahdaniyah, yaitu dari keesaannya. Yang kedua, mengenal sifat-sifat Allah dan wasidqi Rasul, yaitu dan kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita harus menuntut ilmu. Ketika itu maka tidak boleh taklid di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada larangan taklid, yaitu dalam surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah
dalil yang mengatakan dilarangnya taklid. Maksudnya dalil kita harus berilmu, tidak boleh taklid. Yaitu surah Muhammad tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian juga di ayat berikutnya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Jadi kami tampakkan kepada mereka tanda-tanda kami atau ayat kami fil afaq, di ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, sampai kebenaran itu jelas kepada mereka. Disinilah dua dalil ini melarang kita untuk taklid dan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian wakal ilmi shalah wa taharu ala kulli muslim min balik, dan seperti ilmu tentang solat dan taharah suci bagi setiap muslim yang sudah balik. Apakah sah muslim balik itu derajatnya fakir atau kaya? Dia tetap harus belajar ilmu tentang solat, tentang taharah. Seperti juga harus belajar ilmu tentang zakat dan haji. Jika keduanya wajib baginya, yaitu kalau bagi seseorang tu wajib bagi untuk zakat dan haji. Kan kita tahu kan, zakat dan haji itu satu perkara yang wajib, tapi dengan syarat. Berbeda dengan salat. Kalau salat dia tidak mesti harus orang kaya, miskin pun juga bisa salat. Tapi untuk haji dan zakat itu harus orang tertentu. Syaratnya ada beberapa, ya kan? Adapun bulugh batil ijtihadi wal fatwa fardu kifayah. Dan adapun buluk, mana buluk? Sampai. Rutbah itu artinya derajat, tingkat. Adapun yang sampai pada derajat al-ijtihad wal fatwa fa fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Sampai rutbah. Derajat ijtihad, mustahid. Jadi kalau dia sudah sampai kepada dia itu derajat mustahid, dan dia juga bisa mengeluarkan fatwa wa fardu kifayah, maka baginya itu fardu kifayah. Maksudnya adalah di sini adalah di sini misalnya di lingkungan kita ada orang yang ahlul ilmi yang akan mengajarkan ilmu, ada beberapa orang. Kemudian penduduk sekitarnya itu apakah wajib bagi dia untuk menuntut ilmu atau tidak, ya kan? Di sini sebutkan idza qama bihi wahidun min ahli baladin kafa wa saqata minal anil baqin. Kalau sudah ada yang menuntut ilmu kemudian di daerah tersebut, maka yang lainnya itu tidak lagi wajib, hukumnya fardu kifayah. Tapi tetap kita harus ada ilmu-ilmu yang harus kita khusus kita pelajari untuk diri kita sendiri. Di sini nanti disebutkan wa alaihim taqlidu fima yaqtaru lahum minal hawadits. Dan yang tadi itu misalnya semacam misalnya topik belajar ilmu di mana, di komplek atau di daerah lah. Taufik dan ada beberapa orang yang sudah belajar ilmu agama. Berarti yang lain posisinya wajib atau tidak? Sudah fardu kifayah karena sudah ada yang mengajarkannya. Kemudian apa yang harus dilakukan sama orang tersebut? Ini dia, wa alaihim at-taqlid fi ma yakhtaru lahu minal hawadits. Orang yang tadi itu di daerah Taufik, misalnya ada 5 orang, Taufik dan bersama teman-teman yang lainnya sudah belajar, sudah apalah, ya kan? Berarti kewajiban bagi yang lain gugur kan untuk ilmu, karena sudah terwakili oleh yang berlima tadi. Yang penduduk di sana ini apa yang harus dia lakukan ketika yang orang berilmu sudah ada di daerah dia, di kampung dia? Di sini jawabannya wa alaihim taqlid fima yakhtaru lahum minal hawadits. Wajib bagi mereka taklid kepada Taufik dan teman-teman. Dia enggak perlu nanya dalilnya gimana, kok bisa pengambilan dalilnya. Ada cuman misalnya Taufik ceramah di masjid, bahwasanya sholat hukumnya seperti ini.
Kemudian puasa seperti ini nih. Penduduk setempat itu hanya sekedar mendengar taklid dan mengamalkan. Tidak perlu dia lagi, misalnya tadi kita sampaikan, misalnya Ustaz, dari mana dalilnya nih? Kok ini? Kok harus seperti ini? Berarti dia bukan namanya muqallid, namanya muttabi' ad-dalil. Jadi, iya, dia mengikuti aja apa kata apa. Jadi ahwalul insan keadaan orang itu ada yang disebut muqallid. Muqallid ini dia tidak bertanya tentang sesuatu pun. Apa yang dia ketahui dia amalkan. Ada namanya muttabi' ad-dalil. Muttabi' ad-dalil. Kedua-duanya ini al-muqallid, muttabi' ad-dalil ini, mereka ini sebenarnya belum sampai derajat mustahid. Mustahid itu kan orang yang meracik hukum, mendatangkan fatwa. Tapi yang dua ini dia bukanlah mujtahid. Bedanya antara al-muqallid dengan muttabi' ad-dalil itu adalah al-muqallid ini apa yang disampaikan dia tinggal mengamalkan. Misalnya kayak si ustadznya, buyanya berbicara di masjid kajian. Apa yang dia dengar dia cuman mengamalkan. Itu nama muqallid. Tapi muttabi' ad-dalil ketika si ustadz, si buya, siapa menyampaikan ceramah ilmu agama di masjid atau di forum atau di mana, tapi dia bertanya, Ustaz, maaf tuh, ini dalilnya apa yang tadi Ustaz sampaikan ini? Misalnya dari Quran kah atau dari hadis tentang perkara-perkara yang disampaikan tadi. Itu namanya muttabi' dalil. Tapi di antara dua ini mana yang lebih agak tinggi derajatnya? Bagusan mana? Muqallid dia gampang kan, enggak pusing dia kan. Tapi kalau muttabi' lebih bagus dia. Ada semacam dia cerdas dia. Jadi tidak semata-mata dia telan mentah. Bagusnya muttabi' dalil. Tapi keduanya ini belum sampai kepada rutbah al-ijtihad. Belum sampai dia kepada tingkatan mujtahid, pembuat fatwa dan yang lainnya itu. Bagusan ini kita. Si fulan misalnya kita belajar ilmu agama ditanyain, "Mana dalilnya ini?" Atau lebih bagus, lebih agak cerdas dia. Gitu. Kemudian di sini wa in taqa'adu kulluhum 'inda saw jami'an. Tapi kalau mereka itu misalnya santai-santai duduk-duduk aja tidak melakukan apapun, maka mereka semua itu bermaksiat secara keseluruhan. Maksudnya dia enggak mau menuntut ilmu. Fa idzan al-muslim wal muta'allim kullu minhuma 'amun makhsusun bi ilmin. Jadi muslim dan orang yang belajar masing-masing keduanya itu adalah am makhsus, umum yang dikhususkan dengan keilmuannya. Kemudian wabihi ibtala bihi wa ilmun aqilun balighun, dan dia ibtala itu mendapatkan cobaan dengan wabihi wa ilmun aqilun balighun, dan dia berilmu, orang berilmu, aqil berakal, baligh. Ini namanya amun makhsus, yaitu al-muslim al-muta'allim. Jadi kita muslim ini kemudian kita menuntut ilmu, kita am maksus, kita masih orang yang awam, umum, tapi ada dikhususkan dengan apa? Karena kita punya ilmu, itu maksudnya.
Kadzalika kadza fi syarhi al-masabih wa ila hadzal ma'na atharul musannif. Dan sampai di sini makna athar, dampak dari musannif. Asar dari musannif. Kemudian di sini dalam menuntut ilmu ada ucapan Imam Ibnul Qayyim. Kita kan kebanyakan menuntut ilmu itu, yaitu maksudnya adalah modal semangat. Modal semangat menuntut ilmu, tapi di sisi lain lemah dari sisi adab dan akhlak, ya kan, menghargai ilmu bagaimana dan menghargai sahibul ilmi. Makanya di muqaddimah itu disebutkan Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Yang pertama harus adalah ma'rifatuhu, mengenal ilmu. Yang kedua adalah ma'rifah maksudih. Ketiga, ma'rifah asarihi. Inilah kalau kita punya pondasi yang ini, insya-Allah ketika kita menuntut ilmu, jalan kita terarah. Pertama kita harus tahu ma'rifatu, mengenal ilmu. Yang kedua, mengenal maksud dari menuntut ilmu tersebut. Yang ketiga, mengenal dampak pengaruhnya menuntut ilmu tersebut. Ini dia. Ini qaul Imam Ibnul Qayyim. Al-Imami ini Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian di sini disebutkan i'lam. Jadi kalimat i'lam di sini kan ada di sini kita disebutkan i'lam. Setelah di matan kan disebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, kemudian ada i'lam. Nah, i'lam di sini yang di bawah ini adalah penjelasan dari kalimat i'lam di atas. I'lam bi annahu, katanya ad-dhamir lisya'nin. Maksudnya dhamir sya'nin itu adalah kalimat hu ini dinamakan dhamir sya'n namanya. Itu nama dhamir sya'n. Dia hanya sebagai penegas atau penguat saja. Tidak disebutkan hu-nya kembali kepada siapa. Itu nama dhamir sya'an. Kemudian la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talaba kulli ilmin. Tidaklah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah menuntut semua ilmu atau mempelajari semua ilmu. Bal yaftaridu alaihi talaba ilmil hal. Akan tetapi bagi muslim dan muslimah itu wajib dia itu menuntut ilmu itu ilmu al-hal. Ilmu hal itu keadaan. Apa yang dia sesuai dengan keadaannya. Wa huwa ilmu usuluddin wa ilmul fiqh. Itu ilmu hal. Yaitu ilmu usuluddin, yaitu asas-asas pokok-pokok dalam agama dan ilmu fikih. Wal muradu minal hali hauna, maksud dari hal itu, ilmu hal itu di sini adalah al-amru al-arid lil insani minal kufr wal iman, perkara yang tampak bagi seseorang berupa perkara kekufuran, keimanan, salat, zakat, saum dan selainnya itu dari ahwal, dari keadaan. Jadi ilmu-ilmu ini ilmu hal namanya, pokok-pokok agama seperti mengenal tauhid,
syirik, sunnah bid'ah. Kemudian ilmu fikih, yaitu fikih tentang solat, zakat, saum, haji dan yang lain. Dan itu namanya ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Misalnya ibaratnya adalah jadi muslim jangan awam-awam benar. Minimal dia tahu pembatal keislaman. Minimal dia tahu mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang saudara, mana yang musuh. Minimal itu dia sudah faham gitu. Nah, kalau awam-awam benar itu yang parah itu. Sekiranya kalau awam benar kaum muslimin ini tidak tahu apapun, wah itu parah itu. Misionaris bisa gampang sekali. Tapi kalau dia awam, tapi ilmu hal ini tahu dia ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok dalam agama, tentang fikih, tentang solat, fikih zakat, haji, dia tahu solat 5 kali sehari semalam gerakannya seperti ini, kemudian baca seperti ini. Itu sudah mencukupi bagi dia. Misalnya zakat, dia tahu zakat itu 0,5% katanya kan. Syaratnya nisab dan hal, ya udah sampai itu aja dia sudah paham. Kemudian puasa, dia tahu puasa itu wajib bagi yang meninggalkannya dengan sengaja bisa keluar dari Islam. Kalau ada uzur meninggalkan puasa, nanti ada diganti di qadha kan, atau bayar fidyah. Itu aja sudah cukup dia bagi orang awam. Jadi kita jangan sampai awam-awam benar. Tanya, salat berapa kali sehari? Enggak tahu. Gimana cara salat? Enggak tahu itu. Itu parah itu. Minimal ilmu hal itu ada pada seorang muslim. Dia tahu kalau ini melakukan ini bisa membatalkan keislaman. Ini kufur. Ini iman. Ini sunnah. Ini bid'ah. Udah tahu itu aja dia udah mendingan lah. Tak perlu terlalu mendalam. Yang lebih mendalam itu wajib itu bagi kalau dia pengen mencapai derajat mujtahid. Dan memang dia seorang penuntut ilmu, ya kan? Itu harus apa dia? Kemudian la al-halu al-muqabil lil mustaqbal. Enggak ada keadaan itu, hal itu untuk yang akan datang. Sebenarnya dikatakan afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hal min nadya'i wal fasad. Maksudnya adalah sebaik-banyak ilmu itu ilmu hal, yaitu ilmu mengetahui keadaan tadi. Keadaan ilmu mengenal tentang usuluddin, tentang ilmu fikih. Minimal dia tahu tadi kufur, iman, sunnah atau bid'ah, atau dia minimal dia kenal tata cara salat, zakat, puasa dan lain, haji dan lain-lainnya. Itu namanya hal. Wa afdalul amali hifdzul hali. Dan sebaiknya dia mengamalkan itu adalah menjaga hal tadi. Ya kan? Menjaga dia ilmu yang diketahui tentang perkara usuluddin, ilmu perkara yang diketahui tentang ilmu fikih salat. Minimal dia menjaganya, hafal, dia tahu gimana apanya, sudah. Tidak perlu terlalu mendalam. Enggak perlu dia Imam Syafi'i berdalil dengan hadis apa ya. Imam Syafi'i misalnya hujahnya apa ya. Itu namanya nanti dia masuk muttabi' dah dalil dia itu. Minat dia'i wal fasad, minat dia dari menyanyiakan dan kerusakan. Tadi minat dia wal fasad. Ada sebagian pelajar Kenapa? bukan ilmu bahasa dulu pada fikih, pada tauhid. Iya, itu misalnya itu dia pengen belajar secara tadarrut. Niatnya pertama thalabul ilmi. Dia tahu dalam menuntut ilmu agama itu kuncinya adalah bahasa Arab dulu kan. Minimal dia belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diperdalam ilmu bahasa. Masalahnya kalau ilmu bahasa ini kita tidak tidak menguasai, nanti ketika memahami fikih kena kita. Seperti Al-Imam Al-Kisai, kemudian dengan Al-Imam kalau enggak salah temannya Imam Abu Hanifah, kalau nggak salah Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani.
Jadi Al-Imam Kisai ini ahli di dalam nahwu. Dia kan kufi, kan. Kemudian saya ingin berdiskusi dengan Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Orang tahu beliau ini ahli fikih, ahli dalam ilmu syar'i. Imam Kisai ahli di dalam lughah. Terus ditanyain dari sisi nahwunya. Misalnya Zaidun qad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal seperti ini. Ditanya sama dia. Zaidun qatilu, misalnya Muhammadin misalnya. Satu lagi, Zaidun qatilun Muhammadan. Ketika itu Al-Imam Al-Kisai bertanya tentang ini, dua perkara ini kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kalau tidak salah. Kemudian disebutkan di antara keduanya ini mana yang kena hukum. Kalau orang dalam Islam yang membunuh kan nanti dikisoskan. Yang mana yang kena ini tanya. Kemudian Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kalau tidak salah, beliau menjawab kedua-duanya kena hukum. Kata Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Al-Kisai mengatakan tidak, Anda salah, kan? Salah satunya pasti dia kena hukum. Salah satunya lagi terbebas dari hukuman. Mana ada? Beliau tetap mengatakan kedua-duanya sama. Kenapa ada? Karena dia membunuh. Kemudian dijelaskan yang kena kisah itu cuma satu, kata Al-Imam Al-Kisai ini. Kenapa katanya? Jumlah dalam bentuk idhofah ini menunjukkan dia telah membunuh. Jumlah dalam bentuk seperti ini dia menunjukkan akan. Cuma beda, qatilu Muhammadin, qatilun Muhammadan. Ya, kalau mudhafun ilai, jumlah idhofiyah ini dia menunjukkan telah membunuh. Sedangkan ini kan qatilun Muhammadan, dia akan membunuh. Jadi amalnya di sini dia persis seperti fi'il mudhari'. Zaidun akan membunuh. Ini Zaidun telah membunuh. Kemudian Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani terdiam dan mengakui pertama keilmuan Al-Imam Al-Kisai dari sisi nahwu. Yang kedua, pentingnya belajar bahasa. Jadi kalau pengen belajar pengen belajar ilmu syar'i secara tadar bertingkat dulu, berfase dulu, fokus dulu belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, yang lain-lainnya kan. Karena nahwu itu nanti akan menentukan sejauh mana pemahaman kita dalam memahami nas. Selesai baru belajar ilmu syar'i. Kalau zaman sekarang kebalik. Bahkan bukan kebalik lagi. Ilmu bahasa Arab dihilangkan, disepelekan, tidak perlu, cukup membaca terjemahan. Bagaimana dia akan memahami Quran dan hadis tanpa bahasa Arab? Bagaimana dia akan memahami perkataan para ulama kalau tanpa bahasa Arab? Makanya kisah Al-Imam Al-Kisai dengan Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini kalau tidak salah, ini bisa kita ambil pelajaran. Pentingnya terlebih dahulu mempelajari ilmu bahasa Arab. Yang kedua adalah ilmu bahasa Arab tanda kutip nahwu ini mempengaruhi makna, mempengaruhi dalam hukum syar'i itu. Itu dia. Makanya orang-orang yang mau belajar digembleng dulu bahasanya. Tapi kebanyakan kini para tulabul ilmi sekarang, para tulabul ilmi itu
meremehkan, menyepelekan bahasa Arab. Dia pengen langsung seperti ini, kakinya di sini langsung loncat sini, tidak lewat apa? Ini tangganya 1 per 1. Selesai tangga 1, kedua, ketiga, sampai keempat. Ini tangga 1 langsung loncat tangga 5 itu. Nah, itu yang keadaan penuntut ilmu pada zaman sekarang. Maunya pengen instan, tapi debatnya nomor 1. Ditanya tidak paham, tidak ngerti. Ya penting kayak itulah tanya. Dapatnya saya dari guru saya seperti itu. Berarti namanya muqallid, nama taklid buta, taklidul a'ma namanya itu. Taklid buta namanya itu. Apa kata gurunya? Wahyu, misalkan ucapan gurunya itu adalah wahyu katanya. Itu namanya muqallid al-a'ma. Taklidnya taklid sudah buta benar itu. Bagusan kita ambil muttabi'at dalil. Maksudnya adalah apa yang disampaikan, kita tanya dalilnya apa. Kan kita fikih itu kan intisari dari dalil Quran dan hadis. Bukan bagian dari bukan berarti kita fikih itu di berbagai macam mazhab itu kering dengan dalil, bukan itu. Yang ditulis misalnya baca kita kitab Mata Nabi Suja, seakan-akan nggak ada dalil kan. Itu sebenarnya intisari dalil itu yang sudah diperas sama para ulama sunnah, dimasukin, dituangkan. Nah, kan kitab itu terkadang ditujukan untuk orang awam. Orang awam kan tidak butuh dalil, dia butuh tahu, mengamalkan dia. Dalil itu untuk yang misalnya para penuntut ilmu. Nah, ternyata Imam Syafi'i berdalil dengan, kalau mungkinnya ditinjau dari sisi usul fikihnya, ternyata beliau berdalil dengan yang umum. Kemudian Imam Malik, ternyata Imam Malik sampai mengeluarkan fatwa seperti ini, sampai mengeluarkan hujjah seperti ini, ternyata beliau misalnya beramal dengan amal ahli Madinah, ya kan, dengan penduduk Madinah, ya kan. Atau misalnya Imam Abu Hanifah berdalil dengan qiyas, atau Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini. Nah, itu. Jadi semuanya itu para imam mazhab itu punya dalil. Yang dituangkan ke kitab yang mereka tulis itu artinya adalah itu intisari dari dalil, perasan dah. Kita cuma tinggal minum, tinggal makan aja. Tidak perlu ditanyakan, baratnya kita beli jus kan. Kita nggak perlu tanya, ini jusnya alpukat atau mangga, belinya di mana? Nggak perlu kita tanya seperti itu. Kemudian cara mencucinya gimana? Kemudian cara memerasnya gimana? Airnya berapa? Nah, itu kan bukan apa kita itu kan. Nah, kecuali bagi penuntut ilmu dia nanya, ini dalilnya apa? Kenapa harus begini? Nah, itu dia. Nah, makanya kita fikih itu bukan kita katakan kering dari dalil. Dia itu punya dalil. Semua yang diucapkan para ulama itu adalah berdasarkan dalil. Cuma orang yang tidak paham, tidak mengerti saja. Itu. Nah, silakan Taufik lanjutkan. Wa yaftaridu wal muslimin talabul ilmi ma yaqa'u ala hadhi ay muslim fi halihi ay fi salatihi maslan mufasadati wal muslihati maslahati minal maslahati wa fi ayyi hali kana ay fi sihhati wal maradi was safari wal hadari fa innahu la budda lahu minas salati wa yaftaridu alayhi ilmu ma yaqa min asy-syara'iti wal arkani na'am biqadari ma yuaddi bihi fardhu salati wa masal qiraati masalan al-qiraatu fardhu na'am fardun fi salati wal ilmu
fardi fiha fa'il mufardiyati miqdari muqaddara miqdari maqdari ma yuaddi bihi bi salat. na'am yakni ayatan tawilatan atau ayatin salasa ayatin fasaru fardun. fardun. Nah, di sini dikatakan wa yaftaridu ala muslim talabal ilmi ma yaqa'u lahu, yaitu al ayu lil muslimi fi halihi ayu fi salatihi masalan minal mufsidati wa maslahati. Jadi di sini kewajiban seorang muslim itu dalam menuntut ilmu itu berdasarkan realita yang ada padanya atau yang terjadi padanya, yang harus dia ketahui fi halihi itu keadaannya, atau dalam keadaan salat contohnya. Dia harus tahu dari yang merusak salat, dari yang merusak dan yang mana maslahatnya itu harus tahu dia. Wa fi ay halin kan, dan pada keadaan apa saja, ay fi sihha wal maradi was safari wal hadari. Dia harus tahu ketika dia sehat, sakit, safar perjalanan, dan dia sedang mukim. Dia harus tahu dia gitu. Fa innahu la budda minas salati fa yaftaridu alaihi ilmun ma yaqalahu fi salatihi. Jadi pada keadaan itu, pada keadaan tersebut, seorang muslim itu harus tahu tentang tata cara salat. Ilmu yang wajib baginya itu misalnya ilmu tentang salat. Minasyaraiti wal arkan. Apa saja yang ilmu yang harus dia ketahui, syarat-syarat dan rukun. Yang menyedihkan sekali itu di antara sebagian kaum muslimin itu banyak tidak tahu syarat-syarat salat, rukun-rukun salat. Digabungin aja sama dia, disamain aja sama dia. Terkadang perkaranya itu mandub dianggap menjadi wajib, padahal itu bukan itu. Kemudian biqadari ma yuaddi bihi fardhus shalah. Jadi sesuai dengan apa kemampuannya ketika dia menunaikan fardu salat. Contohnya al-qira'ah fardun fi shalah. Jadi yang diminta yang wajib dalam salat, contohnya di sini asy-syarih mengatakan bacaan dalam bacaan fardun fi salat. Nah, fa'ilmu faridati miqdari ma yuaddi bihi as-shalah. Maka dia mengetahui yang wajib itu berdasarkan kadar dia menunaikan salat. Maksudnya adalah ayat yang panjang atau 3 ayat fasara fardun. Yang penting fardu di dalam salat salah satunya misalnya ada baca Al-Fatihah. Rukun dalam salat itu baca Al-Fatihah. Maka dia harus bisa baca Al-Fatihah. Kemudian yang fardu misalnya di sini membaca beberapa ayat. 3 ayat pun sudah cukup dia. Karena dia sudah menunaikan apa yang diwajibkan dalam salat dia itu. Itu maksudnya dia. Jadi kita sebagai muslim kemudian penuntut ilmu cukup kita sekedar mengetahui apa yang terjadi yang ada pada kita. Ya salat, kita harus tahu rukun-rukun salat, kita harus syarat-syarat salat. Adapun ikhtilaf itu nantilah dibahas. Yang penting dia tahu dulu salat itu rukunnya misalnya takbiratul ihram. Kemudian disunnahkan membaca doa iftitah. Kemudian rukun berikutnya itu membaca Al-Fatihah. Kemudian berikutnya boleh membaca surat-surat pendek dia itu. Yang penting dia itu sudah tahu itu, berarti sudah gugur kewajibannya. Itu maksud dia di sini. Tafadhal Taufik, wajibu alaihi wajibu alaihi ayu al-muslimi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi bi qadari ma yu'addi bil wajibu. Masalan dhammus surati
wa ilmuhu aidan wajibun lianna ma yatawassalu li an marasbihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan kal wudu'i fa innahu wasilatun laha fa yakunu fardhan fama yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban fal ilmu bil furud wal wajibat sabal iqamatiha fa yakunu fardhan aw wajibah maslaha kadzalika fi shaumi wal kana lahu mal asyartu qaid zakati asyartu qaidun bi zakati wal hajju in wajaba alaihi yani yaftaridu alaihi ilmu hadhihi asya'i kama yaftaridu anfusuha na'am sahih wakadzalika a'ada lafzatan kadzalika isyaratun ilal mughayarati min jihatil kauni ma saqa min al ibadati wa ma sayati min al muamalati fil buyu'i in kana yatjar minat tijarati yani yaftaridu ala kulli muslim ma yaqa'a fi mubaya'atihi syar'iyyati litaharraza bihi fiha anir riba wasyubhat wal khalal wal fasad. Na'am. Nah, kelas. Jadi di sini adalah ma mana wajibu alaihi ala ma yaqalahu, yaitu wajib di sini alaihi-nya untuk muslim. Ilmun ma yaqalahu, ilmu yang ada yang terjadi padanya, yaitu pada salatnya. Jadi ya kita wajib salat kan. Jadi kita harus mempelajari salat. Nah, itu namanya ilmu hal ya kan tadi. Biqadari ma yuaddi bihi al-wajib. Berdasarkan apa-apa yang dia kewajiban yang harus dia tunaikan. Misalnya dhammus surah wajibun fis shalah, dhammah. Jadi menghimpun surat itu wajib di dalam salat. Wa ilmuhu aidan wajib wa 'allamahu aidan wajib. Dan mengajarkannya juga wajib. Jadi misalnya kita sudah belajar tentang perkara salat dan taharah, berarti ada kewajiban lain bagi kita, yaitu mengajarkannya kepada yang lain itu. Ini maksudnya wajib. Li'an ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Jadi sesuatu yang menjadi penghubung, wasilah kepada mendirikan yang wajib, maka dia wajib. Maksudnya adalah kal wudu'i fa innahu wasilatun laha fayakunu fardhan. Wudu hukum asalnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Sunnah dia wudu itu. Wudu. Oh ya, sudah. Nah, wudu hukumnya sunnah. Kapan dia jadi wajib? Kalau posisinya sebagai penghubung wasilah dengan salat. Kenapa? Karena salat wajib apa? Wajib. Nah, kan ada kata malayatimu albihi alwajib bahwa wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu tidaklah menjadi wajib kecuali dengan yang wajib juga. Makanya hukum asal berwudu itu adalah sunnah. Misalnya kita nih menjaga wudu, lapeh wudu, salat kan? Misalnya kalau belum datang waktu salat kita wudu, itu wudu kita tuh wajib atau sunnah? Sunnah kan? Mandub lah ya kan? Mau wudu silahkan, mau tidak wudu
silakan. Tapi ketika menegakkan solat, mendirikan solat, maka hukum wuduk tadi menjadi wajib tu maksudnya dia. Kalau dia, karena wuduk itu sebagai wasilah. Kemudian mana tadi? Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban tadi. Apa saja yang menjadi penghubung kepada yang wajib, berarti wasilah tadi itu, perantara tadi jadi wajib itu. Fal ilmu bil furudil wal wajibati sababun li iqamatihi. Maka mengetahuinya yang wajib itu sebab untuk menegakkan keduanya. Kemudian fayakunu fardan wa wajiban misluhuma. Maka dia menjadi wajib keduanya tadi itu, yaitu wuduk dan salat. Wa kadzalika fi shaumi wa zakat in kana lahu malun. Begitu pula dengan saum dan zakat apabila ada harta. Maksudnya adalah mengetahui syaratnya yang terkait dengan zakat. Nah, harus juga tahu, faham zakat itu kapan ditunaikan. Kalau sudah mencapai nisab dan haulnya. Dan haji juga wajib bagi seorang muslim apabila dia ini diwajibkan untuk sesuatu pada dirinya. Sebagaimana mengulangi lafaz sebagaimana disyaratkan kepada ilal mughayarah, kepada orang yang merubah dari arahnya, yang menjadikan diawali dari ibadah, maka akan fama wa ma sayati minal muamalat, dan akan datang yaitu penyelesaian dari muamalat fil buyu' in kana yajar. Jadi kalau kita pedagang, kita juga harus belajar ilmu tentang dagang, ilmu tentang buyu', jual beli. Apakah ini riba atau tidak? Wa minat tijarah, yakni yaftaridu ala kulli muslim ala ma yaqau fi mubai'atihi asy-syar'iyyah li taharruza bihi fiha 'an riba musyba' wal halal wal fasad. Kenapa kita kalau seorang dalam belajar pedagang itu harus belajar buyu', yaitu agar kita tidak terjerumus, jatuh ke dalam riba dan apa saja yang merusak itu. Sudah azan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bisa jawab. Baik.